Jadi sembelihan yang dimaksud di sini adalah sembelihan yang memenuhi kriteria menurut syariat. Sehingga nalikane ana kewan sing nyembelih ana titik sing nyembelih iku wong murtad. Sing nyembelih wong murtad niku sembelihane nggih statusé maitah. Nggih sembelihane statusé napa? Maitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Sumayya wa syukur syukur jannah wa faqisa bil madinah wa rizqi samani wa khusyana ala ajmati al-barakah. Khususan ila ma khusyana wa sayyi'at wa sayyi'at wa sayyi'at subhanahu Wasuli mafuri wa matasabili Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa fi ulumi fid-dharain. Amin. Faslun wa julutul maitati tadhuru bid-dibar. Faslun ayada faslun. Hada utawi iki faslun iku ana fasal suci. Ini pasal menjelaskan salah satu media yang digunakan untuk mensucikan benda najis. Dan kitab takhir itu juga terangkan ada 4 media yang bisa digunakan oleh seseorang ketika ingin mensucikan benda najis. Yang pertama adalah air. Air kemarin sudah dibahas terkait klasifikasi air yang bisa digunakan untuk mensucikan perkara najis, air suci tapi tidak bisa mensucikan, dan pembagian-pembagian yang lain. Kemudian nanti ada media lagi namanya turab. Turab itu debu. Ketika seseorang itu ingin menghilangkan hadas kecil bisa hilang dengan wudu, hadas besar bisa hilang dengan mandi. Kedua hadas ini bisa hilang dengan cara wudu dan mandi, yang keduanya menggunakan media berupa air. Kalau air tidak ada, maka ada alat sesuci alternatif yaitu debu. Tapi debu ini bersifat dhaifah, bersifat lemah. Kemudian setelah itu ada yang namanya dabir. Dabir itu bahasa Indonesia ini menyamak. Kalau terangkan sedikit biar kalian nanti punya penggambaran. Terus ada benda najis. Benda najis dalam hal ini itu kulit bangkai. Bangkai itu kan hukumnya najis. Bangkai itu hewan yang mati tidak melalui cara disembelih secara syariat. Berarti bangkainya hukumnya najis. Bangkainya tidak bisa dikonsumsi karena statusnya maitah. Nah ini apakah semua bagian dari bangkai tadi tidak bisa dimanfaatkan? Ternyata tidak. Ada bagian yang masih bisa dimanfaatkan. Dulu niku Kanjeng Nabi pernah bertemu dengan sahabat. Sahabat itu menarik bangkai kambing, kalau nggak salah kambing diseret-seret ditangkap di Kanjeng Nabi. Loh, kuwi arep digawa nang endi? Niki ajeng dibuang Kanjeng Nabi. Lho ora
kan maeta kan bangkai. Sahabat punya anggapan bahwa bangkai itu berarti sama sekali tidak ada bagian yang bisa diambil manfaat. Karena Al-Quran itu enten ayat Kurimat alaikumul maita. Jadi bangkai itu hukumnya haram. Haram berarti tidak boleh dikonsumsi. Kalau haram berarti nanti statusnya najis. Bangkai ini statusnya najis. Kemudian kanjeng Nabi ngendika ida tubiho al-hiya tu fakot tohuro. Nalikane ono bangkai mati, bangkai mati, orang mati yo bangkai. Nalikane ono bangkai, iku kulite al-hiya alias kulit bangkai tadi itu ketika disamak, itu nanti kulitnya bisa berubah status menjadi suci, yang semula najis berubah menjadi apa? Suci. Nah, ini nanti akan diterangkan kulit hewan apa saja yang bisa disamak, kemudian batasannya gimana, alatnya digunakan apa, ini akan dibahas satu persatu. Wajuludul maitati utawi piro-piro kulite batang. Batang wau nggih, pokoke ana kewan mati tidak melalui cara disembelih secara syariat, maka statusnya maita. Maita berarti najis. Maita berarti haram dikonsumsi. Dan saat ini apakah kemudian setiap bangkai itu mati tidak dengan cara disembelih? Ternyata tidak juga. Jadi sembelihan yang dimaksud di sini adalah sembelihan yang memenuhi kriteria menurut syariat. Sehingga nalikane ana kewan sing nyembelih ana titik sing nyembelih iku wong murtad. Sing nyembelih wong murtad niku sembelihane nggih statusé maita. Sembelihane statusnya apa? Maita. Jadi andekan dikonsumsi itu haram. Jadi ada hewan meskipun disembelih tetap statusnya bangkai gara-gara di dalam menyembelihnya ada syarat yang tidak terpenuhi. Contoh kasusnya ada hewan disembelih oleh orang murtad, maka status sembelihannya haram. Berarti hewan yang disembelih tadi termasuk kategori maita alias bangkai. Taduru iku bisa suci apa julud, dibagi kelawan disamak. Semua kulit bangkai bisa berubah status menjadi suci dengan cara disamak. Jadi bangkai di sini itu memasukkan bangkai yang hukum makan dagingnya itu boleh dimakan ketika nopol itu disembelih dengan benar ini, atau hewan yang memang sejak awal itu tidak boleh dimakan. Contoh hewan yang boleh dimakan kayak ada sapi ketabrak truk mati, berarti kan statusnya bangkai. Tapi andai kan sapi ini disembelih dengan cara yang benar, maka sapi ini statusnya tidak jadi bangkai ketika mati. Karena sapi itu termasuk kategori makul lahmi, kewan sing asale, hukum asale dagingnya boleh dimakan. Contoh lain ada hewan dari awal memang dagingnya itu tidak boleh dikonsumsi meskipun disembelih secara syariat. Contohnya keledai. Keledai ini bosok Jawa itu blok. Keledai itu
dan itu meskipun disembelih secara syariat itu tetap nalikane mati hukumnya bangkai. Karena apa? Karena keledai ini dagingnya itu tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan meskipun disembelih secara syariat. Jadi kulit hewan yang bisa suci dengan cara disamak itu tidak khusus hewan-hewan yang boleh dimakan saja. Hewan yang haram dimakan pun itu kulitnya masih bisa dimanfaatkan asal dengan cara disamak. Contoh kayak buaya. Buaya itu kan bukan halal dimakan karena buaya itu hewan yang bisa hidup di dua alam. Buaya terus ono boyo, buaya mati. Kemudian kulitnya disamak. Terus kulitnya digawe tas, digawe jaket. Jaket kulit buaya itu kulit. Asal kulit yang semula statusnya najis tadi dikelola dengan baik dengan cara disamak, diproses dengan cara disamak. Nah sekarang disamak itu dilakukan disamak itu carane menghilangkan sisa-sisa dari daging ataupun darah yang masih menempel di kulit tersebut menggunakan media. Kalau sekarang orang akan menggunakan cairan kimia. Kalau dulu itu menggunakan sesuatu yang rasanya getir, rasanya getir. Utawa perkara sing hukumnya najis koyok apa itu telek dorong. Jadi kalian bayangkan kudu besar nyembelih sapi. Berarti sebelah terus dikuliti dipisah. Nalikane nguliti itu kan mesti ada daging-daging atau darah-darah yang masih tertinggal dan menempel di kulit. Nah, cara menyamak adalah menghilangkan fudulat atau sisa-sisa daging atau darah yang nempel di kulit tadi. Itu dibersihkan sampai hilang. Nah, kenapa harus dibersihkan sampai hilang? Karena yang membuat kulit itu tidak awet adalah ini. Jadi nek ono kulit isi ono daging nanti akan membuat kulit itu tidak awet. Mesti tidak lama kulit baunya basi. Nah, makanya indikator kulit itu dikatakan awet ketika kulit sudah dibersihkan, disamak, terus dicelup ning banyu. Setelah dicelup ning banyu digaringaken kok ora basi, berarti itu sudah layak pakai, berarti sudah memenuhi standar menyamak. Tapi nalikane kok dicelup di banyu terus digaringi isih mambu baji, itu berarti ada potensi masih ada sisa-sisa daging atau darah atau gaji yang masih menempel pada kulit tersebut. Nah, ini cara menyamak. Nah, medianya apa? Temerikin itu diantaranya menggunakan kaafsin. Afsin itu maknanya jenis pohon. Pohon apes, pohon apa nih? Coba temerikin. Pokoknya temerikin sejenis pohon apes. Ya, kalau orang sekarang yang punya industri pengolahan kulit hewan menjadi barang layak pakai seperti jaket, seperti tas, seperti ikat pinggang, mereka sudah menggunakan cairan kimia untuk menghilangkan sisa-sisa daging atau darah yang masih menempel di kulit. Enten formulanya cairan kimia itu campurannya apa dengan apa itu ada. Tapi kalau di sini disebutkan sampai dari hamam. Hamam itu maknanya manut doro. Dari itu telai. Jadi telai doro dikumpulake terus dikosok-kosokaken ning daging-daging yang masih menempel di kulit. Nah itu bisa digunakan sebagai perantara untuk menyamak. Jadi kalau ditanya menyamak itu bagaimana prosesnya, menyamak adalah menghilangkan sisa-sisa dari daging
atau darah yang masih menempel di kulit hewan yang akan disamak. Tujuannya menghilangkan gula tadi apa? Tujuannya adalah membuat kulit tadi menjadi awet. Dulu orang Arab itu punya kebiasaan menggunakan barang-barang yang bahan bakunya itu terbuat dari kulit. Contoh kayak khuf, orang Arab itu punya sepatu yang sepatunya itu tingginya sampai menutup mata kaki, namanya khuf. Nanti di belakang ada bab namanya maskul khufain. Sepatunya nanti ada nopoliwo, ada spesifikasinya, terbuat dari semacam bahan baku yang tidak tembus oleh air. Di antaranya memberikan yang di kulit, terus menutup mata kaki, ya kayak sneaker tinggi. Jadi ini menyamar. Terus orang Arab itu kalau minum itu, kalau bepergian, tumblernya, botol minumnya itu banyak yang terbuat dari kulit, namanya rirda. Jadi bepergian mereka membawa tumbler yang terbuat dari apa? Kulit. Bayangkan kulit hewan itu tidak dibersihkan secara bersih betul. Air yang kira-kira tersimpan di dalam rirda tadi kira-kira layak konsumsi atau tidak, mesti boten, mesti bajing. Dan ini proses hibak niku bertujuan menjadikan kulit yang dijadikan bahan baku tadi itu menjadi awet. Bakteri-bakteri yang merusak tekstur kulit atau merusak kualitas kulit itu bisa hilang dengan cara disamak tadi. Jadi pertanyaannya di sini, apakah semua hewan bisa kulitnya disamak? Ternyata bisa, kecuali ini. Ila jildal kalbi kejaba kulite asu wal khinziri lan cerek. Jadi semua kulit hewan, baik yang dagingnya halal dimakan atau tidak, itu semuanya bisa diambil manfaat, bisa diintifak dengan melalui proses disamak, kecuali kulitnya anjing dan kulitnya babi. Pertanyaannya, kenapa anjing dan babi ini menjadi pengecualian? Karena ketika hidup pun anjing dan babi itu statusnya sudah najis. Wong urip wae najis, nopo malih mati. Kalian bayangkan, ono kucing urip. Kucing itu nek urip itu najis nopo suci? Suci. Ketika mati, kucing berubah status menjadi najis. Jadi ada hewan statusnya itu berubah menjadi najis tatkala hewan itu mati. Jadi status mati itu bisa merubah hewan yang ketika hidup dia hukumnya suci, tapi setelah mati dia berubah menjadi najis. Kecuali hewan yang lain yang boleh dikonsumsi halal dagingnya dan matinya dengan cara disembelih secara syariat, lebih kayak misal ayam, pitik, kali-kali urip suci, terus kali-kali disembelih, setelah disembelih dengan cara menyembelih yang sesuai dengan syariat, mati, itu statusnya tetap suci. Berarti ini ono kewan yang dagingnya itu tidak halal dimakan, terus kewan itu mati, secara otomatis statusnya pasti najis. Nah sekarang bila menungso kan ketika mati ya gak boleh dimakan. Lah terus nek menungso mati najis napa boten? Nek manusia boten najis, karena memang ada ayat walaqad karramna bani Adam.
Gusti Allah itu memberikan kehormatan, kemuliaan mari menungso anak turun Nabi Adam nalikane meninggal meskipun sudah mati itu tetap statusnya suci. Buat terus berubah jadi apa? Najis. Nah ini kenapa anjing dan babi itu dikecualikan, karena anjing dan babi ketika masih hidup saja statusnya najis, apalagi setelah mati. Sehingga hewan yang dikecualikan kulitnya tidak bisa disamak adalah satu anjing, nomor dua babi. Dan misal kalian kosok babi bisa kulitnya dimanfaatkan. Babi itu ada dua jenis. Maksudnya masa babi kulitnya bisa diambil? Artinya kan babi kan koyo orang duwe kulit kan. Tapi kalau kalian melihat babi ini kan enten babi sing biasanya ten peternakan itu sing warnanya pink-pink nih kok ya. Soal babi hutan. Jadi babi itu kulitnya itu ternyata masih bisa dipisahkan dengan dagingnya. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali produsen sepatu yang bahan bakunya menggunakan kulit babi. Nah, kalau diistilahkan itu pig skin, kulit babi. Kayak satu brand New sepatu mereknya itu New Balance, sing logone huruf N kali B itu New Balance. Sepatu New Balance itu ada sepatu yang memang sengaja bahan bakunya terbuat dari pig skin, dari kulit babi. Biasanya pasar yang dituju itu bukan Indonesia, karena mayoritas orang Indonesia itu Muslim. Tapi ya kadang-kala sepatu-sepatu dengan bahan baku kulit babi ini juga masuk ke Indonesia. Biasanya kalau di mall-mall, kalau kalian mendapati ono sepatu display kok dibungkus ngambil plastik, bisa jadi bahan bakunya adalah kulit babi. Karena kalau pernah mendapati mall ada display sepatu ini dibungkus ngambil plastik. Tujuannya ya tadi, andai kan tidak dibungkus dengan plastik, terus kalian pegang dan ternyata bahan bakunya adalah kulit babi, maka hukumnya adalah najis. Najisnya najis kelas berat, najis menggunakan. Nah itu jadi ada dua hewan yang sampai kapanpun dalam kondisi apapun kulitnya itu tidak bisa berubah suci dengan cara disamak. Yang pertama adalah anjing dan yang kedua adalah babi. Wa malan kewan tawallada kang lahir apa mah minuma sangke kalep lan hijir, atau kulitnya hewan yang hewan ini ternyata peranaan anjing karo babi. Misal anjingnya lanang, babine wadon. Terus babine ditengi karo asu mana. Jadi anaknya juga statusnya apa? Najis. Auli ahadima utawa saking salah sijine kalep lan hijir. Atau kasusnya ono asu metengi wedhus. Terus ternyata wedhusnya mana? Meskipun wujudnya itu wedhus, tapi gara-gara sing metengi itu asu, itu status kewannya itu najis. Loh kok bisa kan bentuknya wedhus? Karena secara hukum ketika ada anak hewan lahir dari dua jenis hewan yang berbeda, status hukumnya akan mengikuti hewan yang lebih buruk atau lebih berat hukumnya. Nah, misal wedhus kali asu, itu secara hukum kan lebih berat apa? Asu. Wedhus hukumnya suci, hukumnya halal. Anjing hukumnya najis, hukumnya haram dikonsumsi. Sehingga ketika orang asu metengi wedhus, meskipun
nalikane lahir bentuke niku wedhus, tetep wedhus niku wae hukume najis. Jadi kaidahnya ngoten. Jadi kalau ada anak hewan lahir dari dua jenis hewan yang berbeda, kalian ikutkan hukumnya ke induk yang statusnya itu hukumnya lebih berat atau lebih tinggi. Siji halal, siji haram, itu elokaken sing halal. Wa adul maitati utawi balunge bangkai. Wa sya'ruha lan rambute maitah najisun iku najis. Jadi bangkai niku boten namung dagingnya saja sing najis yang tidak bisa dimanfaatkan, tapi tulangnya juga tidak bisa, rambutnya atau bulunya juga tidak bisa. Statusnya najis, statusnya haram. Jadi satu-satunya harapan bangkai itu bisa diambil manfaat hanya dari sisi kulitnya saja. Selain itu nggak ada yang bisa diambil manfaat. Kulitnya bisa diambil manfaat ya caranya tadi dengan cara apa? Disama. Ilang adamnya kejobo anak Adam. Nah kecuali kalau anak Adam menungso, meskipun menungso itu tidak halal dimakan. Karena manusia itu dimuliakan, jadi nggak boleh orang itu makan manusia. Jadi kanibalisme itu haram, tidak diperbolehkan. Tapi dari sisi penghormatan, manusia itu hukumnya suci. Ketika sudah meninggal, kulitnya ya suci, rambutnya ya suci, hingga tulangnya pun hukumnya apa? Jadi walatot karona bani Adam. Jadi sebagai bentuk penghormatan anak turunin Nabi Adam menungso tidak bisa berubah menjadi najis dengan dikarenakan meninggal dunia. Jadi kewan itu nek mati hukumnya berubah menjadi najis kecuali kalau disembelih secara syar'i. Pun niku mawon nggih. Dan sudah hadis niku enten riwayat subhanallah al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayitan. Enten riwayat hadis wong mukmin niku nalikane urip yo ora najis, nalikane mati yo ora najis. Maksudnya secara fisik, secara akidah wong mukmin niku urip karo mati hukumnya sama-sama tidak najis. Amal kitab Quran itu enten ayat innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna angin pestine pira-pira wong musyrik najasun iku najis. Lah wong musyrik itu kan menungso kok dikategorikan najis. Ini bukan najis badannya, tapi najis akidahnya. Jadi wong musyrik itu dianggap najis ideologinya, bukan fisiknya, bukan badannya. Nek menungso secara umum nalikane mati tetap hukumnya apa suci. Meskipun wong ini ku musyrik, meskipun wong ini ku kafir. Dan begini diterangkan Pak Inna sya'rahu tohirun kamai tatihi. Rambutnya anak Adam meskipun rontok nalikane anak Adam itu masih hidup, tetap hukumnya suci. Tetap hukumnya suci. Pergo nalikane orang anggota kewan, kok rontok kewan isih urip, anggota sing isa mau iku hukumnya bangkai. Jadi misalnya iki ono wedhus iki, ono wedhus. Bulune rontok utawa kucing. Bulune iku rontok. Rontokan bulu kucing mau itu hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai. Dan nalikane hukumnya bangkai, maka statusnya najis. Dan terus bagaimana ketika kita itu sering dikelilingi oleh kucing, yang mana kucing itu
tidak jarang rontok bulunya. Dalam kondisi seperti ini ada hukum makfu. Karena dianggap masalah. Kita kan sering sekali berinteraksi dengan kucing, karena kucing itu hewan sing al-mutawifun, hewan sing senangane itu hubung-hubung di sekitaran manusia, sehingga nalikane itu ada debu yang nempel ning klambi, meskipun statusnya itu maita, bulune dong nalikane rontok, itu tetap hukumnya dimaafkan. Jadi nggak masalah ketika ada orang sholat ternyata sarungnya itu gara-gara sering dolanan kali apa kucing, orang bulu kucingnya begini, tetap sholatnya hukumnya apa sah. Pasrun wala yajuzu istiqmalu awan idhab wal fitur wallahu alam.